أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Faman kana fihi faqad istakmala sunnah. Siapa saja yang menetapinya, niscaya telah menyempurnakan sunnah. Kemudian waman taraka minha syai'an faqad taraka sunnah. Barang siapa yang meninggalkan satu saja, maka sungguh dia telah meninggalkan sunnah. Yang pertama kata beliau, isbatul qadar, menetapkan adanya takdir. Itu satu tuh, Pak. Kalau ada orang nggak percaya dengan takdir, nah ini antara Jabariyah atau Qadariyah aja. Sebagian orang mengatakan saya nggak percaya dengan takdir. Saya bisa ngomong, saya bisa bicara, saya bisa berusaha, itu karena usaha saya. Ini sesat. Sebagian lagi mengatakan dengan kebalikannya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, sudah ada takdirnya Allah. Nggak perlu kita berusaha. Ahlu sunnah jelas, isbatu takdir. Dia menetapkan adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat nih Pak, dipegang nih akidah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa taqdimu Abi Bakar wa Umar. Yang kedua, perkara sunnah mengedepankan Abu Bakar dan Umar dari selain mereka. Makanya ini buku bagus sekali, ikhwan. Buku ini memang menjelaskan kepada kita apa itu usul-usul sunnah. Apa itu usul sunnah? Disebutkan yang kedua, mengedepankan Abu Bakar dan Umar. Artinya apa, ikhwan? Setelah para nabi dan para rasul, tidak ada orang yang lebih mulia, dijamin ibadahnya, diperbagus akhlaknya, kemudian paling benar pemahaman agamanya, kecuali Abu Bakar dan Umar. Ini bertentangan dengan orang-orang Rafidah, Pak. Makanya ulama-ulama dulu ketika mereka berbicara tentang usul sunnah, selalu mereka juga kaitkan dengan pemahaman orang-orang Syiah. Sampai ada ulama mengatakan, kalau ada yang mengatakan Utsman lebih mulia daripada Abu Bakar, dia salah. Kalau ada orang mengatakan Utsman lebih mulia daripada Abu Bakar, maka dia salah. Maka di antara tafsir dari firman Allah ihdinas siratal mustaqim, maknanya, ya Allah, aku minta kepadamu hidayah seperti hidayahnya Abu Bakar dan Umar. Dua orang, Pak, manusia biasa. Tidaklah seorang nabi, tidak seorang rasul. Tetapi Allah menjamin untuk mereka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, apapun perbuatan Abu Bakar dan Umar didahulukan. Didahulukan. Kemudian yang ketiga, wal khawdu. Yang ketiga adalah, yang pertama menetapkan takdir, yang kedua mengutamakan Abu Bakar dan Umar, yang ketiga menetapkan adanya telaga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian orang yang meniadakan telaga, menafikan telaga Nabi. Kenapa mereka nafikan, Pak? Karena mereka tidak senang dengan hadis yang berbicara tentang al-khawd. Dalam hadis disebutkan bahwasanya besok di padang mahsyar orang-orang kehausan. Ada orang yang ditenggelam dengan keringat mereka. Kemudian digiringlah umat Nabi Muhammad kepada al-khawd, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang dihalau, dilarang sama malaikat Jibril minum telaga Nabi. Kenapa mereka? Karena mereka telah mengada-ngada dalam agama ini setelah Nabi meninggal dunia. Hadis ini tidak setuju sebagian orang, sehingga mereka tiadakan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan itu hadis masalah al-khawd itu karangan orang-orang Wahabi Salafi aja itu katanya. Karena ada kalimat tadi, Pak. Wahai Muhammad, jangan kamu larang aku menghalau mereka. Karena kamu tidak tahu mereka telah melakukan sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru setelah kamu meninggal dunia. Mereka nggak senang dengan kalimat itu. Maka kata Imam Sufyan bin Uyainah menetapkan adanya telaga. Sebagian ulama mengatakan kalau telaga di surga namanya Al-Kautsar. Maka dua-duanya ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal mizan,
Menetapkan adanya mizan. Apa itu mizan? Timbangan amal di akhirat. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini kita tidak jabarkan, kita akan jelaskan secara umum ya. Karena kita ingin masuk pada pokok pembahasan tentang sunnah sebenarnya. Timbangan di akhirat, Pak. Jangan pernah bayangkan seperti timbangan di dunia. Disebutkan dalam beberapa riwayat, timbangan di akhirat itu bisa menghardik, bayangkan. Bisa mencela, bisa memuji. Itu menyeramkan sekali, Pak. Ketika ditimbang keburukan kita, dihardik penduduk neraka. Dicela penduduk neraka. Ketika yang ditimbang adalah kebaikan, maka dipuji oleh timbangan tersebut. Dan timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala timbangan yang paling adil di akhirat. Makanya persidangan yang pertama kali Allah adili di hari akhirat, yaitu tentang darah-darah manusia. Orang yang dibunuh dan orang yang membunuh. Itu pertama kali diadili di akhirat. Makanya hakim itu sangat berat tanggung jawabnya di hari kiamat, Pak. Ada yang hakim di sini, Pak? Ada yang profesinya hakim nggak? Hati-hati itu. Ya. Kalau dia jujur, maka dia akan diberikan oleh keberkahan. Tapi kalau dia berdusta, dia salah menghukumi sesuatu, ini dia akan berat tanggung jawabnya di hari kiamat. Baik, itu dia masalah mizan. Dan masalah mizan, ikhwan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Isra, wa nada'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Diletakkan timbangan di hari kiamat. Fala tuzlamu syai'a. Dan timbangan ini enggak pernah berbuat zalim sama sekali. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Dan timbangan ini akan menimbang walaupun cuma sebesar biji zarrah. Kalau kita pernah melakukan kebaikan sebesar biji zarrah, Pak, walaupun orang tidak menganggap kebaikan kita, Allah akan timbang di akhirat. Maka tidak usah khawatir. Kalau kita pernah melakukan kebaikan, ternyata orang itu tidak merespon kebaikan kita. Dianggap biasa, bahkan dianggap kita tidak melakukan kebaikan. Tenang aja. Di akhirat, Allah tidak akan meninggalkan kebaikan yang pernah kita lakukan, walaupun sebesar biji zarrah. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita pernah melakukan dosa sebesar biji zarrah, kalau Allah belum ampunkan, Allah akan timbang di akhirat. Allah akan timbang semua di akhirat. Baik, kemudian yang berikutnya bagian dari masalah usulul sunnah atau 10 perkara yang dikatakan sunnah, yaitu adalah as-sirat, menetapkan adanya jembatan sirat. Menetapkan adanya jembatan sirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang ingin melewatinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslim, aslim. Ya Allah, selamatkan umatku melewati jembatan sirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada orang melewati sirat dengan kuda yang paling kencang, kendaraan yang paling kencang. Ada yang secepat cahaya, ada yang merangkak-rangkak. Bahkan Allah mengatakan ada yang kami berikan hanya cahaya sebesar kelingkingnya saja, atau jempolnya saja. Dia merangkak-rangkak melewati jembatan sirat, akhirnya dia berhasil. Itu semua sesuai dengan amalan kita di dunia, Bapak Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Az-zulmu dzulumatu yaumal qiyamah." Sesungguhnya kezaliman itu kegelapan di akhirat. Maksudnya apa? Orang yang selalu berbuat zalim, akhirat menjadi gelap bagi dia. Dia tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang gelap di akhirat, Pak, disebutkan dalam surat Ali Imran, yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum. Orang-orang yang di hari akhirat wajahnya berseri-seri. Kata Ibnu Abbas apa? Orang yang wajahnya putih, bersih, bahagia adalah orang-orang yang hidup di dunia berakidah ahlu sunnah, beramalnya ahlu sunnah. Dan adapun orang yang wajahnya gelap di akhirat adalah pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah ketika dia hidup di dunia. Jadi kalau saya katakan sunnah, saya katakan bid'ah, jangan antum terbayang bid'ah itu cuma sekedar orang yasinan, bukan sekedar itu.
Tapi perkara bid'ah bisa membuat kita keluar dari agama. Orang yang melakukan kesyirikan, amalan bid'ah. Orang yang menyembah kepada kubur, amalan bid'ah. Orang yang datang kepada sihir, amalan bid'ah. Nah itu jadi benar-benar berbahaya. Makanya pelaku bid'ah wajah mereka akan hitam di hari akhirat. Ini jembatan sirat, beriman kepada namanya sirat. Kemudian wal imanu qaulun wal amal. Kemudian meyakini bahwasanya iman itu dengan ucapan dan perbuatan. Artinya apa? Ketika kita sudah mengucapkan kita beriman kepada Allah, kita harus praktekkan dalam kehidupan kita. Ada amalannya. Makanya bedanya orang-orang munafik dengan orang-orang yang beriman, kalau kita bicara masalah amalan, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik juga salat, Pak, bukan tidak salat. Tapi orang munafik kalau salat malas-malasan. Bukan dengan kesungguhan, bukan dengan kebahagiaan. Yura'unan nas, kalaupun dia salat supaya dilihat oleh orang. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka mengingat Allah sangat sedikit sekali. Itu bedanya ya. Orang munafik tetap beribadah, tetapi ibadahnya malas-malasan. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah, Imam Sufyan bin Uyainah, al-iman qaulun wal amal. Qaulunnya apa? Dia bersaksi, dia beriman kepada Allah, dia beriman Nabi Muhammad utusan Allah. Dia beriman kepada semua rukun Islam, rukun iman, dia ucapkan dengan lisan dia. Makanya orang bisa batal keislamannya kalau dia mengucapkan kalimat kekufuran. Nah, di sini perlu diingat bahwasanya iman dan amal, iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dipisah. Misalnya ada orang bilang, "Ustadz, saya nggak pengen mengucapkan syahadat, tapi yang penting saya berbuat baik seperti orang Islam melakukan." Belum muslim dia. Ada nih orang dia bilang, "Ustadz, saya nggak mengucap syahadat, tapi saya sholat, saya puasa, tapi saya nggak mengucapkan syahadat." Maka dia belum muslim. Nggak boleh. Ya. Atau sebaliknya, ada orang sudah mengucapkan syahadat, namun ternyata perbuatan dia perbuatan kekufuran. Meninggalkan sholat, meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Ini semua berbahaya untuk keimanan dia. Kemudian, ya, wal Qur'anu kalamullah. Kemudian meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketujuh ya. Menetapkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka menjelaskan tentang sejarah Abu Bakar, kata para ulama, Allah nasarallah Islam bi Abi Bakar yaumar riddah. Sesungguhnya Allah telah menolong Islam ini dengan sosok Abu Bakar ketika manusia murtad dari Islam. Kapan manusia murtad, Pak? Ketika Nabi meninggal. Nabi wafat, banyak para sahabat yang murtad. Banyak orang-orang yang keluar dari Islam. Namun Abu Bakar berhasil untuk meyakinkan manusia. Sehingga Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammad qad mat." Wahai manusia, kalau kalian sembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, fa innallaha hayyun la yamut. Tapi kalau kalian sembah hanya kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah mati dan selalu hidup. Kalimat ini membuat orang-orang yang tadinya murtad kembali masuk Islam. Maka kata para ulama, Abu Bakar telah menolong Islam di hari banyaknya orang-orang murtad. Kemudian apa kata para ulama pada kalimat berikutnya? Dan Allah telah menolong agama ini dengan Imam Ahmad ketika terjadinya fitnah khalqil Quran. Fitnah Al-Quran dikatakan makhluk. Kenapa nggak boleh kita katakan Quran makhluk, Pak? Kenapa? Kenapa nggak boleh? Alasannya apa? Karena ada orang nanya, Ustadz, kok sampai Imam Ahmad dipenjara karena mengatakan Quran makhluk? Kok sampai dicambuk dengan cambuk yang kalau dipukul kepada onta tumbang?
Bayangkan antum tuh. Imam Ahmad itu mempertahankan fatwa itu. Al-Quran kalamullah, kata Imam Ahmad. Dipaksa dia mengatakan Quran adalah makhluk. Kira-kira kenapa, Pak? Emang kenapa kalau kita bilang Quran makhluk? Merusak akidah. Kalau dikatakan Al-Quran makhluk, makhluk banyak kekurangan. Berarti nih Quran banyak kurangnya nih. Yang namanya makhluk banyak kekurangan. Ya. Makanya Allah mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Nah di situ perlu kita ingat. Ya. Jangan sampai kita menganggap Al-Quran itu adalah makhluk. Karena kalau makhluk akan banyak kesalahan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Al-Quran tidak pernah datang depan belakangnya dengan kebatilan, nggak ada. Semua yang Allah ceritakan adalah al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu adalah dari Rabb kalian. Dan jangan pernah engkau menjadi orang-orang yang ragu. Cuman kalimat ini, Pak, dalil ini, juga dipelesetkan sekarang, Pak. Maka yang benar, ikhwan, bukan yang penting berdalil, bukan itu. Yang penting adalah bagaimana kita memahami dalil. Ada orang bilang gini, saya ketika mengajarkan antum agama, saya benar, kata dia. Tapi saya tidak boleh merasa paling benar. Benar nggak tuh, Pak? Karena kebenaran hanya milik Allah, kata dia. Ini kalimat yang keliru. Ketika seorang da'i menyampaikan firman Allah, benar nggak? Benar, dan pasti benar. Adapun perbuatan da'i itu di luar majelis, atau seorang yang mengaku sunnah kemudian dia mengamalkan di luar, ternyata tidak sesuai dengan apa yang Allah firmankan, itu individu. Tetapi apa yang kita sampaikan, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini mungkar, ini ma'ruf, itu adalah pasti benar. Ketika kita mengatakan orang-orang yang berbuat musyrik pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Makanya muncul kalimat-kalimat syubhat nih. Nah, biasanya, Pak, dari orang-orang tasawuf yang selalu mengedepankan hati, mata batin, Masya Allah. Mana mata batin itu? Mana mata batin? Ada yang mengatakan, ya, ketika acara Maulid Nabi, Nabi itu memang tidak hadir secara fisik. Tapi orang-orang yang punya mata batin bisa memandang Nabi. Kalimatnya indah, ikhwan. Makanya kata para ulama, hati-hati dengan kalimat-kalimat indah yang terkadang banyak syubhatnya di situ. Mata batin, mata hati. Ya. Antum tahu buku La Tahzan? La Tahzan tahu? Nah, itu bahaya dibaca itu. Padahal menggugah, Pak. Dulu waktu saya masih di pondok, itu buku dirazia, Pak. Nggak boleh santri baca itu, Pak. Ya bukan apa, ya bukan aturan, tapi diingatkan kita. Siapa namanya di situ? Aid Al-Qarni. Itu bukunya luar biasa kalau antum baca, ya Allah, dengan pengagungan-pengagungan. Tapi kalau orang yang mengerti dengan akidah, mengerti dengan manhaj, itu dikritik buku itu banyak. Walaupun antum bacanya nangis nih, hati-hati. Ya. Karena memang orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, ya, yang mereka melenceng dari akidah yang benar, terkadang mereka menipu manusia dari kalimat-kalimat yang batil. Hati-hati itu. Nah makanya cukup bagi kita kalau antum ingin membaca kitab Tazkiyatun Nufus, Al-Imam Ibnul Qayyim punya kitab yang bagus-bagus. Ibnul Jauzi punya kitab yang bagus-bagus. Ya. Tetap menyentuh di hati, tetapi tidak keluar dari akidah-akidah yang hak. Baik, itu dia yang berkaitan dengan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini, ikhwan, kalau di masa sekarang mungkin banyak orang yang tidak paham. Tapi Imam Bukhari, ya, muridnya Imam Bukhari, ya, di masa hidupnya diusir karena ini. Imam Bukhari di masa hidupnya diusir karena ini. Saya mau kisahkan sedikit untuk antum tentang sejarah terjadinya perbedaan antara Imam Bukhari dengan Imam Az-Zuhli, Pak. Imam Az-Zuhli ya, itu ulama besar, ulama ahlu sunnah, Pak. Ketika Imam Bukhari datang, dia kagum sama Imam Bukhari rahimahullah.
Dan Imam Az-Zuhli mengatakan apa? Hadza ghulamun saleh. Ini ada anak soleh datang sama kalian. Isma'u min hadza ghulamun saleh. Dengarkan apa kata anak kecil yang soleh ini. Kata para ulama, Pak. Di sini Imam Zuhli sudah kena. Karena dia mengutamakan apa ya? Ibaratnya semacam saya senior lah. Dia ada anak kecil alim belajar dari dia. Harusnya Imam Zuhli mengatakan apa? Hada alim. Ini ada orang alim datang belajar dari dia. Akhirnya setelah itu muncullah ya, fitnah di antara mereka berdua. Imam Bukhari difitnah, Pak. Awalnya karena waktu belajarnya Imam Bukhari, majelisnya Imam Bukhari bersamaan dengan majelisnya Imam Az-Zuhli. Kata Imam Muslim apa? Bukhari a'la min az-Zuhli fil ilal. Bukhari ini lebih alim daripada Zuhli dalam masalah ilal. Jadi cacatnya hadis riwayat lebih alim nih Bukhari. Akhirnya orang-orang mulai datang ke majelis Imam Bukhari, meninggalkan majelis Imam Zuhli. Nah, muncullah yang namanya manusia ada hasad, ada kedengkian. Itu kata para ulama. Bahkan ada buku yang dikarang Tahasudul Ulama. Hasadnya para ulama di antara mereka. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Akhirnya apa ikhwan? Datang orang yang menfitnah. Bukhari mengatakan Quran makhluk. Sampai pada titik Imam Bukhari mau dibunuh. Akhirnya Imam Muslim malam-malam hari berangkat dan dia selamatkan Imam Bukhari. Dan kata para ulama, Imam Bukhari di akhir hayatnya terfitnah. Namun karena keilmuannya, keikhlasannya, setelah beliau meninggal dunia, Allah memberkahi ilmu beliau dan manusia tahu dengan kebenaran akidah Imam Bukhari. Gara-gara kalimat Al-Quran adalah makhluk. Jadi mereka memfitnah Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian ya, yang bagian dari sunnah wa adzabul qabr, adanya azab kubur. Jadi kalau ada ustadz ya, mengatakan azab kubur tidak ada, ini bukan ustadz ahlu sunnah, nih bahaya nih, Pak. Sebagian mereka mengatakan mana azab kubur ustadz? Bukankah orang diazab kubur dengan jasad dan ruh? Ya atau tidak? Iya. Terus gimana Fir'aun? Fir'aun kan jasadnya masih ada, Pak. Enggak diazab tuh masih rapi jasadnya. Nah, ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memahami ilmu Allah seperti ilmu mereka, maka akan jauh dari pedoman yang hak. Jadi azab kubur itu ada, ya. Kemudian wal ba'tsu yaumal qiyamah. Kemudian kebangkitan di hari kiamat. Kalau ada orang mengingkati hari kebangkitan, maka dia keluar dari pokok sunnah. Ini pokok-pokoknya nih, Pak. Ini usul sunnah. Ada orang mengingkari hari kebangkitan, tidak ada hari kebangkitan. Manusia ini seperti sedia kala hancur, kemudian muncul. Ya. Ini mungkar kepada akidah ahlus sunnah. Wala taqata'u bisyahadati ala muslim. Dan terakhir, tidak memotong persaksian atas seorang muslim. Tidak memotong persaksian atas seorang muslim. Artinya dia mengakui muslim kalau sudah bersaksi. Dia memuliakan seorang muslim. Dan dia tidak memotong persaksian seorang muslim. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saking tingginya kedudukan persaksian ini, Pak. Dalam agama, kalau ada orang dituduh mencuri. Dituduh dia mencuri. Tetapi tidak terbukti. Tapi indikasinya dia kuat dia yang mencuri. Maka dengan dia mengatakan, wallahi demi Allah saya tidak mencuri. Orang yang mendengarkan dan orang yang menuduh harus selesai masalahnya. Udah selesai. Kalau dia berdusta dengan bersumpah kepada Allah, besok dia tanggung jawab di akhirat. Nah, saking ya kuatnya persaksian seorang muslim, apalagi kalau sudah bersumpah. Makanya kalau kita nuduh orang dan dia sudah bersumpah, ya sudah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kecuali kita punya bukti, itu berbeda. Tapi kalau hanya indikasi, hanya kira-kira, firasat, dan dia sudah bersumpah, atas nama Allah dia bersumpah, selesai. Menunjukkan bahwasanya bersumpah atas nama Allah itu berat. Nggak boleh kita main-main dengan namanya sumpah. Baik, itu dia kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Semua hal di atas adalah urusan dan masalah i'tiqadiyah dan keyakinan yang dipegang oleh Imam Sufyan bin Uyainah
khususnya semuanya dengan sebutan as-sunnah, ya. Baik, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian kita lihat juga perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang disebutkan oleh beliau di sini, al-qaulu fi sunnati allati ana 'alaiha. Pernyataan tentang sunnah yang aku di atasnya, dan aku pun melihat orang-orang yang pernah aku saksikan berada di atasnya, seperti Sufyan, Malik dan selainnya. Dan beliau sebutkan di sini, dan mereka adalah orang-orang yang menetapkan syahadat bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah 'ala 'arsyihi fi samaihi. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi yang pertama, bagian dari pokok sunnah adalah usul sunnah adalah kesaksian dua kalimat syahadat. Yang kemudian yang kedua, wa anna Allah 'ala 'arsyihi fi samaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tinggi, berada di atas arsy-Nya, di langit Allah Subhanahu wa taala. Yaqrabu min khalqihi kaifa yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan makhluknya sebagaimana yang Dia kehendaki. Ya, Allah bisa dekat kepada kita, Allah bisa menjauh dari kita, Allah mengawasi kita, itu maknanya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa. Dan Allah turun ke langit dunia sebagaimana Dia kehendaki. Jadi kita beriman, Allah turun, kita beriman. Tapi bagaimana bentuk turunnya Allah, kita serahkan kepada Allah. Jadi jangan ditakwil. Banyak orang mengatakan Allah turun, rahmatnya yang turun. Makanya kalau kita memahami Al-Quran dan kita ingin tahu tentang Allah, siapa yang menjelaskan? Allah sendiri. Secara logika gini ya, anak tanya sama Habib, antum di mana tinggal? Habib bilang apa? Saya tinggal di mana antum tinggal? Petamburan. Yang berhak menjelaskan siapa? Habib sendiri. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan di mana Allah, siapa yang berhak menjelaskan? Allah. Dan Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu dia ikhwan, Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan tentang usulus sunnah. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ali ibnu Madini yang rahimahullahu taala, beliau mengatakan as-sunnatul lazimah allati man taraka minha khoslatan lam yaqulha aw yu'min biha. As-sunnah yang lazim, di mana siapa saja yang meninggalkan sebagian darinya, tidak menyatakannya atau tidak mengimaninya, maka ia tidak menjadi ahlu sunnah. Jadi kalau ada orang yang sebagian sunnah diamalkan, sebagian ditinggalkan, sebagian sabda Nabi diambil, sebagian ditinggalkan, maka dia bukan seorang ahlu sunnah. Maka jangan setengah-setengah, Pak. Ketika kita mengatakan halal, kita halalkan. Ketika jelas haramnya, kita haramkan. Itu usul dalam agama kita. Usul dalam agama kita. Kemudian kata beliau, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Kemudian seorang belum dikatakan di ahlu sunnah sampai dia beriman dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Beriman dua-duanya. Takdir yang baik, Allah yang takdirkan. Takdir yang buruk juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kata para ulama, orang yang mendapatkan takdir yang baik, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kalau dia mendapatkan ma yuhibbu, apa yang dicintainya, Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan kalau Nabi mendapatkan sesuatu ma yakrah, apa yang dia benci, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dua-duanya alhamdulillah, Pak. Yang pertama, kalau Nabi senang, Nabi mengatakan segala puji bagi Allah, karenanya sempurna semua amal-amal soleh kebaikan. Kalau yang ditakdirkan buruk, Nabi tidak suka, Nabi tetap mengatakan Allah, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Nah, disitulah seorang mukmin berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, "Tsumma tasdiqu bil ahadits." Kemudian membenarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengimaninya tanpa bertanya mengapa. Oh, ini menarik nih. Disebutkan oleh beliau, tasdiqu bil ahadits wal imanu biha lam yuqalu lima kaifa innama huwa tasdiqu biha wal imanu biha
wa illam ya'lam tafsir al-hadis wa yablughu uqulahu faqad kafa dzalika wahkum alaih wal imanu bihi wat taslim. Disebut oleh Imam Ibnu Badini rahimahullahu taala,